Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu riwayat di mana riwayat ini menceritakan tentang perjalanan baginda Nabi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan liqa, perjumpaan beliau dengan Allah. Beliau diundang oleh Allah untuk berjumpa langsung, bertatap muka langsung dengan Tuhannya. Sebuah undangan yang diterima oleh seorang hamba yang memang pantas untuk mendapatkan undangan itu. Semua orang diundang, semua orang dipanggil, bukan hanya Rasulullah saja. Hanya tidak semua orang yang menjawab undangan tersebut. Panggilan Allah sudah ada semenjak manusia itu mengalami hubut, mengalami perjalanan turun menuju ke alam dunia ini. Terjadi perpisahan antara hamba dengan Tuhan. Maka pada saat itulah panggilan demi panggilan, irji'i, kembalilah kamu kepadaku, terus dikumandangkan, terus diucapkan oleh Allah. Akan tetapi wa qalilun min ibadiyasy syakur, akan tetapi hanya sedikit orang-orang yang memahami hal ini, hanya sangat sedikit orang-orang yang tahu tentang hakikat panggilan Allah ini. Banyak yang menolak, banyak yang tidak mau, bahkan ada yang kemudian menentang secara langsung panggilan Allah ini, mengatakan saya tidak ingin datang, saya tetap ingin di alam dunia ini. Mungkin kita insya Allah tidak termasuk orang-orang yang menentang secara langsung panggilan Allah itu. Tetapi kita ini tanpa kita sadari, ataupun memang kita sadari, tetapi kemudian kita tidak memiliki kemampuan, azam yang kuat, keinginan yang besar untuk menjawab panggilan Allah itu. Mungkin secara amal perbuatan, memang secara sikap, memang kita tidak menolak panggilan Allah, kita terlihat memenuhi panggilan Allah, tetapi yang kita lakukan hanya bentuk amal-amal di mana hati kita tidak pernah connect dengan Allah, tidak pernah berhubungan dengan Allah, kita tidak pernah berkomunikasi, kita tidak pernah datang berjumpa dengan Allah dengan seluruh amal-amal perbuatan kita. Kita datang waktu kita sholat, tetapi sebenarnya hanya jasmani kita, badan kita saja yang berada di atas sajadah, di dalam mihrab ataupun di dalam masjid, tetapi hati kita berada di tempat lain. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya ibadah kita hanya sampai pada alam zahir saja, hanya syariatnya kita saja yang bergerak, tunduk, ruku, sujud, hanya itu saja. Tetapi hati kita tidak pernah, kita sebenarnya menolak untuk datang kepada Allah. Buktinya kita selalu merasa takut, buktinya kita selalu merasa khawatir, buktinya kita selalu mengeluh dengan semua peristiwa-peristiwa yang datang kepada kita. Kita tidak pernah menerima apa yang Allah berikan kepada kita, kita menolak itu semua. Ini secara tidak langsung sebenarnya satu sikap kita yang mungkin kita tidak ucapkan, tapi sebenarnya kita sedang menolak proses kembali kita kepada Allah. Hanya baginda Nabi
para kekasih Allah yang menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Bukankah labbaik adalah bentuk jawaban dari sebuah panggilan? Bukan begitu? Labbaik artinya ada zat yang memanggilmu, ada seseorang yang memanggilmu. Seperti misalnya orang tuamu ketika memanggilmu, fulan. Artinya labbaik, artinya apa? Ya, bala. Ya Allah, ya saya datang. Ya orang tua, saya datang. Saya penuhi panggilanmu. Itu labbaik. Artinya, apakah kemudian ketika kita di dalam ibadah umroh kita, di dalam ibadah haji kita, ketika kita mengucapkan labbaik, apa memang betul-betul hati kita datang kepada Allah? Itu masalah yang perlu untuk kita lihat lagi. Kita perlu menyelami diri kita. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah memang kita ini benar-benar memenuhi panggilan Allah, udah pingin datang kepada Allah atau tidak? Itu harusnya yang menjadi bentuk introspeksi diri kita dalam semua ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan baik kita. Hanya baginda Nabi yang menjawab panggilan tersebut, labbaika ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Mana buktinya? Buktinya Rasulullah tidak terikat dengan apapun juga. Rasulullah dalam ibadahnya benar-benar dia lakukan hanya untuk Allah tanpa mengharap apapun juga. Abadtuka khaufan min narik. Bukanlah saya itu beribadah kepadamu didasari oleh rasa takut saya. Kalau saya itu engkau siksa, engkau azab, engkau masukkan ke dalam api neraka. Bukan itu mahabatuka khaufan. Enggak ya Allah. Seperti yang diucapkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, salah satu kekasih Allah, salah satu wali min awliya Allah, salah satu dari hamba-hamba suci Allah, yang mengatakan bahwa saya menyembah kepadamu bukan karena aku itu menghindar darimu, menghindar dari api nerakamu ya Allah, bukan karena itu. Kalau kemudian ada ibadahku, ada perbuatan-perbuatanku yang menginginkan surga, yang takut kepada api neraka, maka masukkanlah, campakkan aku, azablah aku dengan api nerakamu, dan jauhkanlah aku dari surgamu. Itu Rabi'ah. Bagaimana dengan baginda Nabi? Kan begitu. Itu Rabi'ah al-Adawiyah, itu hanya manusia biasa saja. Tetapi pada hakikatnya makam sifat warna dari jiwa baginda Rasulullah itu ada di dalam diri kita. Wala tama'an fi jannatik. Itu kata Nabi juga bukan karena aku rakus merindukan surgamu. Enggak ada lagi itu Allah. Bukan karena itu. Lalu untuk apa wahai Muhammad engkau tunduk kepadaku, engkau sujud kepadaku, sampai kakimu, sampai tanganmu bengkak dan berdarah, sampai engkau merintih dan sampai engkau jatuh pingsan? Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Syuaib. Beliau menangis merintih sampai dikatakan bahwa saking banyaknya tangisan beliau, mata beliau buta. Kemudian Allah kembalikan penglihatan beliau, tapi kemudian beliau menangis lagi sampai akhirnya beliau buta lagi. Dikembalikan lagi, masih seperti itu, sampai Allah bertanya, wahai Syuaib, apa yang membuatmu seperti ini? Apa yang membuatmu sampai engkau menangis dan merintih seperti ini? Apa yang menggerakkan dirimu melakukan hal seperti itu, wahai Syuaib? Syuaib mengatakan, ya Allah, aku lakukan ini bukan karena aku menginginkan surgamu, bukan itu yang aku lakukan, bukan mengharap itu, dan juga bukan karena aku takut kepada api nerakamu, takut siksamu, bukan. Lalu apa ya Syuaib? Karena saya merindukanmu ya Allah, karena saya selalu ingin ketemu, berjumpa denganmu. Jiwa ini tidak sanggup untuk memikirkan dan membayangkan bagaimana perjumpaan denganmu. Kegelisahan ini selalu ada. Tarikan untuk selalu dekat denganmu itu selalu ada.
selalu ingin berjumpa denganmu. Inilah yang membuatku inilah yang membuat aku menangis. Tangisan ini bukan karena tangisan takut. Tangisan ini adalah tangisan kerinduan, ya Allah. Tangisan kerinduan, tangisan cinta. Tangisan ingin memandang, ingin berjumpa denganmu, wahai Tuhanku. Itu Syuaib. Rasulullah pun seperti itu. Coba bayangkan, Rasulullah pun seperti itu. Abadtuka hubban syukran, untuk bersyukur kepadamu, karena cinta kepadamu, bukan karena apa-apa. Bukan. Anda coba bayangkan bagaimana satu perbuatan baik yang didasari oleh kerinduan, yang didasari oleh mahabbah. Coba Anda bayangkan, kira-kira bentuk amalan itu akan seperti apa? Anda ketika rindu kepada seseorang, merindukan seseorang, apa yang Anda akan lakukan pada saat itu? Tentu Anda melakukan berbagai macam hal yang bisa membuktikan kerinduan Anda tersebut, yang bisa membuat Anda dekat dengan orang itu. Itu pasti yang akan Anda lakukan. Rindu artinya jarak, tidak bersama-sama dengan orang itu kerinduan. Syauqun, ishtiyaq. Syauqun itu berangkat karena ada jarak. Saya tidak ketemu dengan dia, saya tidak bersama-sama dengan dia. Akhirnya yang muncul apa? Yang muncul adalah kerinduan, keinginan untuk dekat dengannya. Itu syauqun. Syauqun itu satu dorongan yang muncul dari dalam diri kita untuk ketemu dengan orang itu. Itu syauqun. Menarik dia. Sehingga dia ingin membuktikan kerinduan inilah yang kemudian memaksa dia, menekan dia. Untuk apa? Untuk memenuhi kerinduannya, untuk menghilangkan kerinduan tersebut, sehingga dia bisa dekat dengan apa yang dia rindukan. Dengan apa itu? Kalau kepada orang yang ada di sekitar kita, mungkin berbagai macam hal yang kita lakukan. Kalau orang itu berada di tempat lain misalnya, ya Anda akan beli tiket. Anda kemudian kalau nggak punya uang, Anda akan mengumpulkan uang misalnya. Anda akan bekerja mati-matian misalnya. Berbagai macam hal yang Anda lakukan untuk bisa mendapatkan uang. Seperti orang yang begitu merindukan berangkat umroh haji, apa yang dia lakukan? Dia kumpul uang. Dia kumpulkan uang. Bayangkan ada orang yang bisa mengumpulkan uang sampai 30-40 tahun hanya dengan penghasilan 10.000 per hari. Coba bayangkan. Dia tabung itu. Kenapa? Karena kerinduannya, keinginannya untuk pergi berangkat umroh. Begitu juga. Kalau memang kita ini benar-benar rindu kepada Allah, buktikan itu apa yang kita harus lakukan. Makanya diperlihatkan oleh Nabi, kerinduan inilah yang memaksa saya untuk merintih, untuk meratap, untuk menangis, bahkan bisa sampai jatuh pingsan. Itu yang memaksa saya. Coba bayangkan. Bukan karena apa-apa, bukan kerinduan. Sebab dengan jalan ibadah, Allahu Akbar. Sebab ibadah inilah jalan untuk bisa mendekatkan saya kepadamu. Gak ada jalan lain. Jalanmu apa? Jalanmu hanya dengan ibadah. Itu Allah sudah putuskan. Allah sudah putuskan. Wa qada rabbuk, ini keputusan Allah bahwa jalan untuk bisa dekat dengan Allah hanya satu, yaitu dengan ketundukan, dengan penghambaan, dengan ibadah. Tidak ada jalan-jalan lain. Kalau engkau memilih jalan lain, engkau tidak pernah akan sampai kepada Allah. Ini ketentuannya. Makanya Anda bisa melihat bagaimana ibadahnya para kekasih Allah, bagaimana ibadahnya para nabi, bagaimana ibadahnya para rasul, bagaimana ibadahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Coba, itu kalau Anda cinta kepada Nabi, ya oke,
kepada Nabi. Bukan begitu. Bukan nyari-nyari yang lain. Buktikan seperti itu. Bagaimana ibadah Nabi? Bagaimana sholat malamnya Nabi? Bagaimana tahajudnya Nabi? Bagaimana sholat wajibnya Nabi? Bagaimana sholat sunnahnya Nabi? Bagaimana perbuatan baik dia dengan orang sekitarnya? Bagaimana akhlaknya Nabi? Itu yang harus kita. Nabi disakiti memaafkan. Bukan seperti kita membalas. Bahkan kita lebih lagi. Disakitin satu, kita balas lebih. Itu. Dilempar batu satu sama orang, kita lempar 10. Kita kayak gini. Lalu, ini tanda-tanda orang cinta kepada Allah. Tanda-tanda kerinduan kepada Allah. Enggak, nol besar kita ini. Kita ini hanya lebih banyak teori, hanya banyak di lisan saja. Tetapi hakikatnya enggak pernah ada. Enggak ada buktinya. Ini. Makanya harus dibuktikan. Dibuktikan itu. Jawab panggilan Allah. Labbaik, labbaik, labbaik. Ramadan datang kepadamu. Ramadan datang untuk menguji siapa? Menguji diri kita, kerinduan kita. Benar nggak kita ini rindu kepada Allah? Allah kirimkan Ramadan kepada kita untuk mengecek kita. Ini baru surat Allah ini. Belum dia yang datang. Belum. Allah cek dulu. Jangan sampai dia datang tapi kemudian kita sia-siakan. Ramadan dulu diutus sama Allah. Untuk mengecek apakah kita ini benar-benar rindu kepada Allah atau tidak. Atau hanya pura-pura saja. Penuh dengan kemunafikan aja. Ternyata orang ini tidak seperti apa yang dia ucapkan. Dilihat buktinya. Disia-siakan Ramadan. Dicek sama Allah, diuji sama Allah. Makanya jangan hanya sekedar bicara aja, harus ada pembuktian. Pembuktian, Allah minta bukti. Kita yang terkadang sering lalai dan tidak mau memberikan bukti itu. Kita santai aja dengan diri kita, dengan amal perbuatan kita. Kita merasa bahwa dengan amal ini ya udah cukup. Tapi sebenarnya Allah tidak sekedar melihat amal kita, tapi yang dia lihat hati kita. Sejauh mana hati kita. Apakah ada atau tidak. Hadir atau tidak. Itu kan dilihat sama Allah. Terpaut sama Allah atau tidak. Terpaut dengan yang lain atau tidak. Apakah hanya gerakan seperti gerakan burung beo saja yang ngikutin aja, tapi hakikatnya tidak ada, nol besar. Ini yang mau dilihat sama Allah. Maka buktikan. Oke, saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.